Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dari kelas 11 TKJ 1. Dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai FTP. FTP yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan sebuah kasus. Misalkan di sini terdapat 9 switch dan kita memerlukan 20 VLAN. Kita buat masing-masing VLAN pada switch ini, tentunya itu akan memerlukan waktu yang sangat banyak ya teman-teman. Nah, pada kali ini agar lebih mudah untuk mengonfigurasinya, kita bisa menggunakan FTP. Oke, untuk FTP sendiri itu memiliki 3 jenis ya teman-teman, yaitu server, client, dan juga transparan. Yang sering digunakan itu lebih ke server dan juga client. Untuk yang transparan sendiri itu cukup jarang digunakan ya teman-teman. Nah, langsung saja, misalkan di sini kita memiliki switch server, 2 switch server, 2 switch client, dan 2 switch transparan ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan konfigurasi untuk FTP itu, kita konfigurasikan dulu untuk terangnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke menu tab CLI. Kita masuk ke menu Global Configuration. Lalu kita ketikkan di sini interface FA 0/1. Ini ya teman-teman, 0/1. Lalu switch port mode trunk. Oke teman-teman, lakukanlah hal yang sama pada switch yang lain ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah konfigurasikan untuk mode terang pada seluruh switch ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan setting FTP pada switch server ya teman-teman. Di sini kita ketikkan, kita keluar, terus FTP mode server, lalu FTP domain sekolahan.id, .id.com, lalu FTP passwordnya ya teman-teman, password 123. Oke, kita enter. Nah, lalu kita juga akan konfigurasikan untuk switch client dan juga switch transparan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita keluar, lalu VTP mode client, VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123, kita enter. Oke, kita juga akan konfigurasikan untuk kliennya pada switch 2 dan server untuk switch 4 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan konfigurasikan VTP yang transparan ya teman-teman untuk switch 3. Kita keluar dulu, lalu ketikkan VTP mode transparan,
vtp domain sekolahan.id.com. Oke, vtp password 123. Oke, kita sudah konfigurasikan untuk vtp nya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada section kali ini kita akan lakukan untuk pengujiannya ya teman-teman. Oke, nah sebelum pengujian kita lihat dulu ya teman-teman. Untuk pada switch ini kita lihat do show VLAN brief, show VLAN brief, VLAN brief. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman bahwa untuk VLAN-nya itu masih default dari sistem ya teman-teman, belum ada VLAN yang kita masukkan ya teman-teman. Oke. Oke, langsung saja kita untuk ke pengujiannya ya teman-teman. Misalkan pada switch 1 ini kita akan tambahkan VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oke, kita langsung saja masukkan. Kita masuk ke menu global configuration. Kita akan buat VLAN 2 dengan nama yaitu A teman-teman. Lalu juga VLAN 3 dengan namanya teman-teman di sini yaitu B ya teman-teman. Oke, kita coba cek do show VLAN brief. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman bahwa di sini sudah ada VLAN 2 dan juga VLAN 3 yang telah kita konfigurasikan tadi. Nah, untuk FTP sendiri itu kan klien mengikuti pada server ya teman-teman. Oke, kita coba cek pada switch client. Kita keluar, show VLAN brief. Show VLAN brief. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa sudah ada VLAN 2 dan juga VLAN 3 yang tadi kita konfigurasikan pada switch server ya teman-teman. Jadi teman-teman itu hanya perlu konfigurasikan pada servernya ya teman-teman jika menggunakan FTP. Oke, kita akan coba pada yang switch transparan ini ya teman-teman. Kita coba show VLAN brief. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk VLAN-nya itu tidak mengikuti pada VLAN server ya teman-teman. Gitulah FTP transparan ya teman-teman, tidak mengikuti dari server dari switch server ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat bahwa hanya ada VLAN default ya teman-teman, tidak ada VLAN A maupun VLAN B yang tadi kita konfigurasikan teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita akan coba untuk menghapus VLAN 3 nya ya teman-teman. Kita masuk dulu ke switch ini, lalu kita keluar dulu teman-teman. Oke, kita di sini akan ketikkan no VLAN 3. Kita akan menghapus VLAN 3 ya teman-teman dengan perintah no VLAN 3. Lalu kita keluar. Oke ya teman-teman, kita akan coba cek show VLAN brief. Oke teman-teman bisa lihat bahwa VLAN 3 itu sudah kita hapus ya teman-teman. Di sini sudah tidak ada. Oke teman-teman, kita akan coba cek pada switch 1 teman-teman. Show VLAN brief. Oke teman-teman, pada switch 1 juga untuk VLAN 3 itu sudah tidak ada ya teman-teman, karena itu akan mengikuti pada switch server teman-teman. Oke, di sini kita akan coba untuk menghapus
VLAN 2 juga ya teman-teman. Oke, kita ketikkan no VLAN 2. Oke, maaf teman-teman, kita masuk dulu ke menu global configuration, lalu kita ketikkan no VLAN 2 teman-teman. Oke, kita coba cek do show VLAN brief. Oke, di sini sudah kembali default ya teman-teman, sudah kita hapus. Coba kita cek pada klien teman-teman. Show VLAN brief. Oke, untuk di klien ini juga mengikuti yang server ya teman-teman, maka akan sudah kembali ke defaultnya ya teman-teman, yaitu tidak ada VLAN yang masuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai problem revision number ya teman-teman. Oke teman-teman, pada section kali ini kita akan belajar mengenai problem revision number. Kita coba lihat pada switch server teman-teman. Kita masuk dulu ke menu ke switch server, mohon maaf teman-teman. Oke, kita coba cek. Kita keluar dulu teman-teman. Show FTP status. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa configuration revision itu ada 6, yaitu 6 teman-teman, yang artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch ini sebanyak 6 kali. Nah, misalkan kita memiliki di sini yaitu sebuah kasus. Misalkan ini adalah gedung pertama ya teman-teman, gedung 1, ingin menambahkan satu switch lagi, kita coba. Nah, kebetulan switch ini itu sudah dipakai pada gedung 2 teman-teman. Artinya switch ini adalah switch bekas yang dipakai oleh gedung 2. Misalkan di sini kita akan coba untuk cek FTP statusnya teman-teman. Show VTP status. Oke, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini configuration revisionnya yaitu 0 teman-teman. Yang artinya pada switch ini itu belum melakukan konfigurasi sama sekali. Nah, berhubung switch ini adalah switch yang sudah dipakai di gedung 2, kita akan coba tambahkan configuration revisionnya. Kita akan coba tambahkan configuration revisionnya. Nah, karena ini tuh adalah dari gedung 2, maka seharusnya konfiguration revisionnya itu lebih dari yang gedung utama, yaitu lebih dari 6 ya teman-teman. Misalkan di sini kita akan coba konfigurasi untuk mode server teman-teman. Oke, maaf teman-teman. Kemudian VTP mode server, VTP domain sekolahan.id.com teman-teman. Lalu VTP password yaitu 123 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah untuk konfigurasikan VTP pada switch gedung 2 ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba cek do show VTP status. Oke teman-teman, bisa dilihat bahwa di sini configuration revisionnya itu yaitu 0, dan juga untuk modenya itu yaitu server ya teman-teman. Ini teman-teman, VTP operation modenya yaitu server ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan
misalkan di sini kita akan masukkan VLAN-nya teman-teman. Kita masukkan VLAN-nya yaitu VLAN 2 sampai VLAN 8 ya teman-teman. Itu kan artinya sudah 7, itu sudah lebih dari yang gedung utama teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasikan VLAN-nya dari VLAN 2 sampai VLAN 8. Oke, kita coba cek saja. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 2 dan sampai VLAN 8 ya teman-teman. VLAN ini kita tidak berikan nama ya teman-teman. Oke, kita coba cek untuk VTP-nya. Do show VTP status. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini configuration revisinya yaitu 7 ya teman-teman. Artinya itu sudah lebih dari yang gedung utama tadi ya teman-teman. Nah, misalkan switch 5 ini ingin dimasukkan ke ruangan 1 teman-teman, maka yang ruangan 1 ini akan konfigurasinya itu akan ikut pada switch yang dari yang switch 5 ini. Kenapa? Karena untuk configuration revisinya itu lebih banyak ya teman-teman, maka yang lain itu akan ikut yang lebih banyak karena ini juga sudah di setting mode server teman-teman. Oke, kita coba saja ke gedung pertama. Switch 4 ini kita coba cek. Do show VLAN brief. Oke teman-teman bisa lihat bahwa untuk VLAN-nya sendiri itu default ya teman-teman, karena yang tadi sudah kita hapus. Nah, oke teman-teman, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk konekkan ya teman-teman antara kita fast forward teman-teman supaya langsung cepat ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan konfigurasikan terangnya dulu ya teman-teman. Interface FA 0/2 ini ya teman-teman, 0/2 lalu di sini kita akan masukkan perintah switch port mode terang. Oke, sudah kita terangkan. Lalu yang ini juga akan kita terangkan ya teman-teman. Interface FA 0/1 lalu switch port mode terang. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasikan terangnya ya teman-teman. Oke, kita coba cek untuk switch 4 ini. Nah,
seperti yang tadi saya sudah katakan ya teman-teman, jika configuration revisinya itu lebih besar, maka itu akan yang lain itu akan ikut konfigurasi revision yang lebih besar tersebut ya teman-teman. Switch yang configuration revisionnya itu lebih besar teman-teman. Kita coba cek saja to show VLAN brief. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk VLAN-nya itu tidak default seperti yang sebelumnya teman-teman, melainkan mengikuti pada switch di gedung 2 tadi ya teman-teman. Nah, ini berbahaya ya teman-teman. Kenapa? Karena misalkan di sini tuh gedung utama kita sudah menyeting, lalu di sini ditambahkan switch baru dengan konfigurasi revision yang lebih tinggi dari gedung utama, nanti yang di gedung utama itu akan diganti atau dihapus ya teman-teman konfigurasinya dengan switch baru yang configuration revisionnya itu lebih besar teman-teman. Oke, bisa dicek saja teman-teman. Ini VLAN-nya yang tadinya sebelumnya itu kosong, ini sudah menjadi mengikuti yang switch baru ya teman-teman. Oke, pada video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar cara mengubah configuration revisionnya itu menjadi 0 ya teman-teman. Kita coba hapus kabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sudah kita hapus. Nah, tapi untuk di sini tuh konfigurasinya itu masih ikut dengan switch baru ya teman-teman. Kita coba cek saja. To show VLAN brief. Oke teman-teman, bisa lihat bahwa ini konfigurasinya itu masih dari konfigurasi yang gedung 2 tadi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita hapus. Caranya itu yaitu dengan ketikkan no VLAN berapa ya teman-teman. Di sini kita ketikkan no VLAN 2. Kita hapus untuk seluruh VLAN-nya dari VLAN 2 sampai VLAN 8 ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita hapus ya teman-teman. Kita coba cek saja do show VLAN brief. Oke teman-teman, di sini sudah kembali ke defaultnya ya teman-teman. Kita coba cek yang FTP statusnya, do show VTP status. Terus di sini configuration revisionnya itu adalah 14 ya teman-teman. Nah, misalkan maaf teman-teman, untuk yang VLAN 678 itu tidak kita hapus ya teman-teman. Kita buat lagi. Oke. Nah, misalkan di sini configuration revisionnya itu sudah banyak ya teman-teman, sudah jadi banyak. Kita akan coba tambahkan yang ini. Kita keluar. Kita tambahkan VLAN 55, VLAN 323, VLAN 341, VLAN 2, dan juga VLAN 343 teman-teman. Oke, kita coba cek do show VLAN brief. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini sudah ada ya teman-teman. Nih.
Oke, kita coba cek to show VTP status. Oke, di sini itu configuration revisinya itu 11 ya teman-teman. Itu artinya masih kurang dari yang gedung utama tadi ya teman-teman, masih lebih sedikit. Lalu di sini kita hapus saja untuk VLAN 2. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini bahwa untuk switch 5 atau switch dari gedung 2 ini configuration revisinya itu sudah lebih besar dari gedung utama ya teman-teman. Nah, agar kita bisa mengubah configuration revisinya itu menjadi 0 teman-teman, karena bisa teman-teman lihat sendiri bahwa kita cek VLAN-nya. Teman-teman sendiri bisa lihat bahwa untuk VLAN-nya itu ada banyak ya teman-teman. Untuk configuration revisinya juga lebih dari yang gedung utama teman-teman. Nah, cara menyeting switch baru ini agar mengikuti settingan di switch gedung utama itu, kita ubah configuration revisinya itu menjadi 0 dengan cara mengubah modenya menjadi mode transparan yang nanti artinya ini itu akan menjadi 0 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba VTP mode transparan, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasikan menjadi transparan ya teman-teman. Yang kita coba cek langsung to show VTP status. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini configuration revisinya itu sudah menjadi 0 ya teman-teman, yang artinya tidak akan mengikuti konfigurasi di gedung utama teman-teman. Oke, di sini kita akan coba cek ya teman-teman untuk VLAN-nya. To show VLAN brief. Nah, untuk konfigurasinya itu masih sama ya teman-teman. Kita akan coba untuk menggantinya teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, kemudian kita coba cek to show VTP. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk configuration revisionnya itu sudah 0 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba sambungkan kabel pada switch, lalu kita password saja. Oke. Lalu di sini akan kita coba untuk terangkan teman-teman. Interface FA 0/2, switch port mode terang. Oke, yang ini juga interface FA 0/1, switch port mode terang.
Oke, selanjutnya kita coba cek to show VLAN brief. Oke, di sini VLAN-nya yaitu VLAN 6, 7, dan 8 ya teman-teman, yang adalah konfigurasi dari gedung utama ya teman-teman, yang artinya switch ini itu sudah ditambahkan dan dimasukkan ke gedung utama. Switch ini bisa ditambahkan dan dimasukkan ke gedung utama tanpa menghapus atau mengubah atau mengganti konfigurasi pada gedung utama ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu untuk memperhatikan configuration revisinya ya teman-teman. Kita coba cek to show VTP status. Oke, di sini kita coba cek pada switch 5 ini ya teman-teman. To show VLAN brief. Oke teman-teman, di sini konfigurasinya 678 itu adalah konfigurasi dari yang gedung utama ya teman-teman, sama seperti yang switch 4 ini ya teman-teman. Itu artinya jika konfigurasi revisinya itu lebih rendah, itu tidak akan mengganti ya teman-teman, tidak akan mengganti ataupun menghapus ya teman-teman. Oke, sekian saja untuk yang video kali ini.